Pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan secara berlapis bagi jemaah yang akan menuju Mekah. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya oknum yang memanfaatkan situasi antrian haji yang panjang hingga bertahun-tahun lamanya untuk menawarkan paket haji tapi dengan menggunakan visa non-haji. Lalu bagaimana prosedur menggunakan visa haji ini dan apa yang harus dipastikan dan dihindari dalam pengurusan visa supaya pelaksanaan haji tidak terhambat. Yang pertama, apa dasarnya? Ini ada fatwa di mana kebijakan pengetatan visa bagi jemaah haji ini ditegaskan oleh Hay'ah Kibaril Ulama atau Dewan Ulama Senior Arab Saudi, menyatakan bahwa memperoleh izin haji ini adalah wajib menurut hukum syariat, dan orang yang berhaji tanpa mendapatkan izin ini berarti berdosa. Jadi niatnya akan beribadah ke tanah suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata karena visanya non haji malah justru berdosa. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'ah Kibaril Ulama dari Arab Saudi. Jadi sebenarnya apa saja jenis visa yang dikeluarkan bagi mereka yang akan beribadah haji ke Tanah Suci? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, ini secara legal ada dua jenis. Yang pertama ini visa haji kuota Indonesia, ini terdiri dari kuota reguler dan juga kuota khusus. Kemudian yang kedua ini ada visa haji mujamalah. Ini merupakan visa yang merupakan didapatkan karena ada undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi apa yang dimaksud haji tapi tanpa menggunakan visa non-haji? Kita akan lihat bersama. Ini adalah yang dimaksud dengan haji tapi tidak mengantongi visa non-haji atau secara legal. Ini sumbernya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana menggunakan visa, mereka menggunakan visa ziarah multiple atau kunjungan berulang, kemudian visa umal, ini merupakan visa pekerja, kemudian menggunakan visa turis dan juga visa umroh. Nah, visa ziarah ini yang kemarin dikantongi oleh beberapa jemaah haji yang akhirnya harus deportasi. Kemudian praktik haji seperti ini adalah praktik haji yang non-prosedural, tidak sesuai dengan prosedur karena merupakan haji non-kuota. Kuota ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi apa permasalahannya? Kalau berangkat haji tapi tanpa menggunakan visa non-haji tadi. Nah, kalau tanpa visa haji, ini artinya status para jemaah haji itu ilegal, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian mereka juga tidak tercatat resmi sebagai jamaah, baik menurut negara asal maupun bagi negara tujuan. Inilah yang menjadi dasar hukum mengapa pengetatan ini dilakukan. Dan memang pengetatan ini nyata ya pemirsa, benar-benar ditegakkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan bagi mereka yang melanggar, sanksinya ternyata cukup keras. Ini adalah kasus jemaah visa non-haji yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit, tepatnya terjadi pada tanggal 28 Mei 2024. Ada 24 WNI jemaah haji yang akan berangkat haji ditangkap pada saat melakukan mikot di Masjid Bir Ali di Madinah. Kemudian dua koordinatornya ditahan, ini terancam denda Rp50.000 atau setara 216 juta rupiah. Dan di-ban atau dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun, tidak boleh masuk ke wilayah Arab Saudi. Sementara itu 22 orang jemaah haji yang ikut dari Banten tersebut akhirnya dideportasi, namun statusnya adalah sebagai korban, sehingga denda maupun sanksi di-ban tersebut tidak berlaku kepada 22 jemaah ini, berdasarkan dari kesaksian dan juga keterangan dari Kementerian Agama. Nah, salah satu landasan yang mempertegas soal visa haji ini di Indonesia adalah keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama pada musyawarah pengurus Syuriah NU yang digelar pada tanggal 28 Mei 2024. Senada ya, haji dengan visa non-haji atau tidak prosedural ini adalah sah, tetapi cacat dan yang bersangkutan berdosa. Jadi NU juga sudah menegaskan soal ini. Tidak lagi bisa main-main dengan soal visa ini, karena sudah dinyatakan seperti ini, dinyatakan oleh musyawarah pengurus besar harian Syuriah. Pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana dengan teman-teman para jemaah haji yang sudah terlanjur sampai ke Tanah Suci tapi tidak mengantongi visa haji? Jadi mau tidak mau ada himbauan agar tidak memaksakan diri untuk ke Arab Saudi dengan niat berhaji, karena sudah ada kasusnya. 24 orang tertangkap, 2 orang disaksi, 22 dideportasi. Jadi sudah tidak ada alasan lagi karena peraturan ini benar-benar ditegakkan di kerajaan Arab Saudi. Nah, kalau visa ziarah ini jadi hanya bisa digunakan untuk masuk ke berbagai kota di Arab Saudi, tapi tidak untuk ke Mekah. Dan ini sampai dengan tanggal 15 Zulhijjah 1445 Hijriah. Jadi jika sesuai dengan hukum yang ditegakkan di Arab Saudi, memang mau tidak mau tidak bisa melanjutkan niat haji tersebut.
harus kembali lagi ke Indonesia dan mengurus visa haji supaya tidak justru melakukan hal yang tadi disebut berdosa dan bisa lebih aman dan juga nyaman dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Lalu bagaimana Kementerian Agama menegaskan aturan soal visa haji ini? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.